Pencemaran nama baik serta fitnah adalah pasal-pasal yang digunakan untuk memberikan suatu pembungkaman kepada para penegak keadilan, ya. Dan ini tidak lebih daripada chilling effect atau penyebaran rasa takut, dan itu adalah bagian dari kejahatan. Tidak ada lagi orang yang senantiasa dengan kekuasaannya menjadikan negara ini sebagai mastat dan bukan restat. Pada saat menjadi presiden, Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat, Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Ya, jadi saya hanya ingin menegaskan, jangan main-main, jangan bikin persoalan kegaduhan di negeri ini. Polisi itu tidak berhak menentukan bahwa itu asli atau tidak. Yang berhak memberikan keterangan, menentukan itu di pengadilan, dibuktikan di pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja mutlak dan absolut, pertama-tama dan di atas segala-galanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, ya. Apapun juga peristiwa yang menjadi hikmah bagi kehidupan ini. Termasuk di antaranya pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam sebuah konferensi pers untuk keempat daripada klien kami, yaitu Dr. Roy Suryo, MKes, kemudian Dr. Ing, Risman Hasiholan Sianipar, ST, MT, MN, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, MSc, serta Rizal Fadilah, SH. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sudah dijelaskan secara gamblang oleh rekan kami Advokat Ahmad Khosinuddin, SH, bahwa sebenarnya pelaporan-pelaporan tersebut diantaranya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya itu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa kunjungan kami, ya, bersama klien tersebut ke UGM yang diterima baik di UGM, serta juga ke Solo yang merupakan alamat daripada rumah Bapak Joko Widodo, Kutai Utara nomor 1. Dan semuanya terjadi dalam kondisi baik, ya. Bapak-bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya menyatakan pendapat di muka umum secara lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul itu adalah merupakan hak konstitusional. Sehingga akan sangat aneh dan jahat apabila hal tersebut dikriminalisasi. Terlebih, klien-klien kami tersebut adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Sehingga seperti yang dikatakan rekan Ahmad Khosinuddin tadi, di mana letak daripada fitnah serta pencemaran nama baiknya. Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya, ya, sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Dan sekali lagi, kami secara keseluruhan tim advokasi anti ijazah bodong selamatkan legacy sejarah bangsa Indonesia ini, menganggap ini sebagai sebuah blessing, ya. Inilah setelah perjuangan sedemikian lama, ya, tentu saja bersama TPUA dari tahun 2022 merupakan rangkaian peristiwa penegakan keadilan dan kebenaran secara terus-menerus tanpa kenal lelah, yang akhirnya sampailah kita di tahun 2025 ini dalam kondisi seperti yang kita lihat pada saat ini. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi, ya, mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode, yaitu Joko Widodo. Mengapa kami katakan demikian? Karena ini akan semakin membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada lembaga kepolisian. Kami ingin mengatakan, mari kita berjuang secara jujur, karena kita ini sama-sama criminal justice system, ya, yang sama-sama merupakan para penegak hukum. Sudah waktunya berjalan dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Justru kami ingin mengatakan, peristiwa tentang perkara yang diadukan seperti pencemaran nama baik dan fitnah ini bukan suatu hal yang prioritas, karena TPUA sudah melakukan pelaporan ke Bareskrim sejak Desember 2024 dan sudah melakukan kelengkapan bukti-bukti, ya, hampir mencapai 14 bukti, yang ini sama sekali boleh dikatakan kalau tidak karena desakan, ya,
dari tim advokasi ini pelan-pelan baru mulai akan diselidiki. Jadi ini jangan basa-basi begitu. Silahkan lakukan suatu penyelidikan yang sangat menyeluruh dan mendetil terhadap saudara Joko Widodo yang dicurigai bahwa ijazahnya adalah palsu atau bodong, ya, dengan menerapkan suatu tindakan-tindakan yang pantas dan layak dalam hal penyelidikan, seperti fungsi dan peran beliau sebagai dader atau plagger, serta siapa saja yang menjadi penyuruh atau down plagger, serta siapa saja yang menjadi penyertanya atau pembantunya, yaitu media plagger. Jadi ini silahkan untuk diusut secara tuntas. Saya kira sudah waktunya berbenah diri dan meletakkan hukum adalah sebagai panglima. Lebih daripada itu, tugas kami sebagai advokat tidak lebih dan tidak kurang sebagai penegak hukum, kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 16, di mana setiap advokat itu dalam melaksanakan tugasnya dengan itikat baik tidak bisa dipidana dan diperdatakan, ya, dalam maupun di luar daripada pengadilan. Dan ini diperkuat lagi dengan pasal 5 ayat 1 bahwa profesi sebagai pengacara adalah profesi yang mandiri dan bebas terlepas dari intervensi siapapun. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan kali ini harus berbeda, ya. Harus berbeda. Tidak ada lagi orang yang senantiasa dengan kekuasaannya menjadikan negara ini sebagai mastat dan bukan restat. Ya, sudahilah. Mohon maaf ya kepada saudara Joko Widodo. Pada saat menjadi presiden, Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat, Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ingin agar bangsa ini tercerahkan, ya. Jangan lupa pencemaran nama baik serta fitnah adalah pasal-pasal yang digunakan untuk memberikan suatu pembungkaman kepada para penegak keadilan, ya. Dan ini tidak lebih daripada chilling effect atau penyebaran rasa takut, dan itu adalah bagian dari kejahatan, ya. Kalau di pers itu mungkin masuk dalam kategori sebagaimana tindak pidana yang diatur pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers nomor 70 tahun 1999. Jadi demikian yang saya sampaikan. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia, kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim advokasi hanya ingin membuat satu atau penambahan dari rekan saya, Susi, bahwa saudara Jokowi juga harus membuktikan itu persoalan ijazah palsunya. Karena belum pernah dibuktikan di persidangan. Jadi jangan ujuk-ujuk bahasanya beliau memperlihatkan ijazah palsu, ijazah tersebut di kepolisian. Dan Anda hari ini sebagai warga negara juga bisa dikenakan keterangan palsu. Oh, ngeri itu. Oke, jadi ingat saudara Jokowi, Anda belum pernah membuktikan ijazah Anda di persidangan. Anda sudah ujuk-ujuk datang ke kepolisian, ke penyidik menyerahkan ijazah. Jadi Anda juga bisa dikenakan keterangan palsu. Yang 7 tahun. Dan yang kedua, untuk kepolisian juga Anda jangan sembarangan juga. Anda juga bisa dilaporkan ke Propam. Betul. Ya, jadi saya hanya ingin menegaskan, jangan main-main, jangan bikin persoalan kegaduhan di negeri ini. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh senior kami terdahulu dan sudah sangat jelas. Saya sepakat sekali dengan Bapak Al-Katiri bahwa kita tidak boleh semua diungkapkan di sini. Artinya itu sebagai senjata kita dalam nanti melakukan pembelaan. Hanya saya akan menyampaikan sedikit atau saya akan menyampaikan apa yang sudah saya alami. Artinya bukan menjawab buzzer ya, tetapi kami dari di organisasi sendiri memang jadi kontroversi. Artinya apa? Bahwa kami memang betul apa tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng, bahwa kami ini disebut atau rekan-rekan kami pahlawan-pahlawan untuk memperjuangkan keadilan disebut sebagai pengkhianat, sebagai pemfitnah. Nah, disitulah
orang-orang yang di luar sana, entah buzzer, entah dari para pembela atau dari penggembira. Artinya apa? Mereka padahal orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi dan mempunyai pengertian atau melakukan profesi sebagai penegak hukum, akan tetapi cara pandangnya sangat picik. Apa yang kenapa saya menyebut picik? Jadi kok hanya membicarakan, masa hanya soal ijazah aja diributin? Kok alangkah piciknya ya? Jadi bukan masalah ijazahnya aja yang kami ributkan, tetapi perolehannya. Dan perolehan ijazah itu yang diindikasi ada kepalsuan itu menimbulkan dampak yang sangat luas. Karena apa? Ijazah itu digunakan untuk melakukan atau untuk sebagai persyaratan yang sudah disyaratkan oleh undang-undang atau aturan dalam mengemban suatu pejabat atau sebagai pejabat atau sebagai apalagi pemimpin daerah maupun pemimpin negara. Artinya sudah ada ketentuannya. Nah, dengan perolehan yang dinyatakan itu abal-abal atau diindikasi palsu, itu kan berarti sangat merugikan. Sudah berapa ribu kebijakan yang mereka perbuat, sudah berapa ribu keputusan yang mereka edarkan, sudah berapa ribu aturan yang mereka melontarkan di masyarakat, yang kesemuanya adalah merugikan masyarakat. Jadi jangan hanya dilihat dari ijazahnya yang palsu, jangan hanya dilihat hanya ijazah aja dipermasalahkan. Jadi tolonglah pola pikirnya yang di luar sana, entah siapapun mereka, tolonglah pakai akal sehat. Tolong dibuka mata hati kalian untuk mensikapi. Jangan hanya ngomong, hanya ijazahnya aja, hanya ijazah. Tapi dampaknya dari pemalsuan itu yang dilakukan oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan, atau pejabat negara siapapun itulah. Jadi tolong ya, kembali lagi katanya sudah dibuktikan di polisian. Saya rasa kita semua tahu, Anda di luar sana yang berprofesi sama ataupun sebagai penegak hukum, tahu bahwa ada tugas dan kewajiban atau kewenangan baik polisian maupun peradilan. Jadi siapa yang berhak membuktikan ijazah itu asli atau palsu? Tentu saja di pengadilan. Tetapi ini kenapa dibawa ke polisian dan itu sudah dinyatakan asli? Apa kewenangannya polisi? Polisi hanya bisa menyelidikin. Dan itu sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang, di dalam pasal-pasal undang-undang yang sangat jelas. Dan ini juga memang betul, tidak perlu kami jelaskan di sini. Intinya, polisi itu tidak berhak menentukan bahwa itu asli atau tidak. Yang berhak memberikan keterangan, menentukan itu di pengadilan, dibuktikan di pengadilan dengan ahli dan lain sebagainya. Jadi bukan kepolisian. Jadi kalau polisi sudah menyatakan bahwa itu asli, itu hanyalah pernyataan politis, di mana di situ polisi berperan bukan sebagai penegak hukum, akan tetapi sebagai penyambung lidah yang memohon atau yang berkepentingan. Itu saya rasa yang perlu digarisbawahi itu saja, bahwa jangan sekali lagi, jangan dilihat hanya ijazah dimasalahkan. Tolonglah berpikir dengan akal sehat. Kembali lagi tolong, pakailah akal sehat Anda untuk menyikapin soal ijazah palsu. Jadi kembalikan lagi pikiran Anda dan pemahaman Anda tentang hukum, pemahaman Anda tentang dampak daripada perbuatan yang sudah sangat merugikan masyarakat Indonesia. Apalagi dimulai dengan berkuasa memimpin suatu daerah hingga menjadi di kabupaten kota, hingga menjadi gubernur dan pada akhirnya menjadi presiden. Dan ini sangat memalukan di negara tercinta ini, bahwa di Indonesia ternyata banyak sekali hal-hal demikian terjadi, di mana digunakan untuk menjadi persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, sudah diatur menjadi persyaratan suatu seseorang untuk menjadi kepala pemerintahan atau sebagai pejabat negara. Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan. Semoga
rekan-rekan kita di luar sana berpikiran jernih kembali. Jadi jangan hanya berpegang kepada siapa yang di atas kita, siapa yang diikutin kita. Jadi kalau kita di sini tidak ada yang kita mencintai seseorang itu yang sangat terus ikutin cinta buta atau kita cinta buta ya apa artinya walaupun di atas sana pemimpin kita ada, tapi kalau memang salah nyatakan salah. Jadi jangan membabi buta dalam menilai seseorang, karena sesungguhnya ya bucin ya, sekarang bahasanya bucin. Oke lah, kita di bawah berlindungan siapa di atas kita, siapa di atas kita. Ketika seseorang itu memang bersalah, ya sudah kita katakan salah. Jangan kita terus ikutin alur mereka salah, kita dinyatakan benar. Kita yang orang-orang yang ingin mencoba menegakkan keadilan dinyatakan sebagai pengkhianat, dinyatakan sebagai penghasut, sebagai pemfitnah. Padahal sesungguhnya yang menjadi pemfitnah, yang menjadi merusak negara ini, buzzer-buzzer rupiah. Buzzer-buzzer rupiah yang sudah dibayar dengan memecah belah bangsa, dengan mengkotak-kotakan bangsa. Dia hanya demi rupiah, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh ajengannya atau pemimpinnya atau si pembayar, dan akhirnya dia menentukan atau menjadi panutan bagi yang lain bahwa mereka yang mereka katakan itu benar. Sesungguhnya mereka hanya demi rupiah, hanya mereka bermasuk atau bertujuan memecah belah bangsa ini. Saya rasa dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.